Nama saya Adityas Adit Surya Pratama, dan saat saya menggeser map pengadilan yang masih bersih itu ke arah ibu angkat saya melihat maskaranya luntur saat wajahnya menjadi pucat pasi. Hakim menyebutnya pengabaian emosional, kata saya dengan tenang, dan dia tidak salah. Saya menoleh ke arah ayah saya, pria yang pernah bertanya mengapa mereka memungut saya, dan menambahkan, ternyata biologi bukan satu-satunya hal yang membuat seseorang menjadi orang tua sejati. Kasih sayang juga. Dari mana Anda menonton ini? Tulis kota atau negara Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu seberapa jauh cerita ini menjangkau. Dan jika Anda pernah diperlakukan seperti orang asing di keluarga sendiri, beritahu saya bahwa saya tidak sendirian. Sekarang, biarkan saya membawa Anda kembali ke tempat semuanya dimulai. Seharusnya itu malam yang sederhana. Bubur ayam spesial untuk ulang tahun Bapak. Tidak ada yang mewah. Dapur berbau harum kaldu dan rempah-rempah, dan tangan saya gemetar di atas panci, mencoba mendapatkan kekentalan yang pas. Panci presto mendesis di belakang saya, sementara mixer menyala pelan dan saya merasa tegang seperti biasanya, berusaha agar tidak melakukan kesalahan. Adit, suara ibu memotong udara dengan nada geli yang sangat akrab. Apa itu yang sedang kamu buat? Dia menunjuk ke arah mangkuk bubur encer yang sedang saya coba selamatkan. Saya memaksakan senyum. Hanya butuh 1 menit lagi agar mengental. Dia tertawa, keras, tajam, dan kejam. Nah, itu sup. Bahkan Putri saja tahu cara yang lebih baik. Bapak mendongak dari kursi santainya di seberang ruangan, kopi di tangan. Bukannya kami sudah mengajarimu cara melakukannya bertahun-tahun yang lalu? Aku baru 12 tahun saat itu, gumamku mencoba untuk tidak tersentak. Putri, adik perempuan saya, ya secara teknis putri kandung mereka, duduk diam di meja makan, mengayunkan kakinya di bawah meja. Wajahnya memerah saat ibu terus tertawa. Serius, kenapa kamu selalu mengacaukan hal-hal yang mudah? Ibu terkekeh, menyeka air mata dari matanya seolah-olah saya adalah adegan lucu di komedi situasi. Dan kemudian muncullah kalimat yang membelah sesuatu di dalam diri saya. Bapak mencibir, melemparkan tutup botol ke wastafel. Kenapa kami dulu memungutmu? Ruangan menjadi sunyi, kecuali detak jam dinding. Bahkan mixer tampak berhenti. Putri terkesiap, lalu bibirnya gemetar. Bapak, aku mundur selangkah, perutku mual. Bapak baru saja mengatakan itu. Dia tidak menjawab, hanya kembali ke minumannya seolah-olah saya tidak layak untuk dipikirkan kedua kalinya. Saya menjatuhkan sendok dengan bunyi denting dan menatap langsung ke arah ibu saya, yang masih tersenyum, tidak terganggu. Aku tidak pernah merasa memiliki tempat di sini, kataku. Suaraku serak, tapi cukup keras untuk mendetarkan piring-piring di wastafel. Dan kalian semua memastikan aku tidak pernah melupakan itu. Kak Adit, bisik Putri, air mata mulai menggenang, tapi sudah terlambat. Aku mencoba dan inilah yang aku dapatkan. Aku tertawa, suara yang pendek dan sesak. Lupakan buburnya, masak makan malam kalian sendiri. Adit, jangan bicara seperti itu kepada orang tuamu, bentak ibu. Suaranya tiba-tiba keras seolah-olah aku telah melanggar aturan suci. Kalian bukan orang tuaku, kataku sebelum aku bisa menahan diri. Kalian adalah aktor dalam drama di mana aku adalah kesalahan yang merusak adegan. Aku mendengar Putri terisak saat aku merobek celemek dan melemparkannya ke atas meja. Panas dari kompor bercampur dengan air mata yang menyengat mataku saat aku mendorong pintu belakang hingga terbuka. Udara malam Jakarta yang pengap menerpaku seperti dinding, lengket dan berat oleh kelembapan tropis. Tapi aku menyambutnya. Udara itu tidak menghakimiku. Di belakangku, pintu kasa berderit saat tertutup. Aku berjalan tanpa alas kaki menuruni tangga teras. Tanah terasa dingin di bawah kakiku.
Matahari sudah lama hilang, tapi rasa sakitnya membakar sama panasnya. Aku tidak menoleh ke belakang, karena jika aku melakukannya, aku mungkin akan tetap tinggal. Dan jika aku tetap tinggal, aku akan hancur. Jalanan di luar rumah kami memiliki kesunyian pinggiran kota yang membuatmu mendengar hal-hal yang tidak ingin kamu dengar, seperti pikiranmu sendiri. Saat itu baru lewat jam 9 malam, tapi kelembapan menempel di kulitku seperti hukuman. Aku terus berjalan, lengan melingkari pinggangku. Napas tertahan di tenggorokanku, seolah-olah aku akan berteriak jika aku tidak menahan diri dengan cukup kencang. Lampu teras menyala satu persatu di sepanjang jalan. Penyiram tanaman berdetak di beberapa halaman, dan aku bisa mencium aroma samar rumput yang baru dipotong dan sate yang dibakar dari teras belakang tetangga. Semuanya tampak normal, damai, tapi aku sedang hancur. Aku terduduk di trotoar di bawah lampu jalan 2 rumah dari rumahku. Jari-jari meremas pinggiran bajuku saat aku menatap lututku. Aku tidak bisa menangis. Belum. Menangis terasa seperti membiarkan mereka menang. Tapi semakin lama aku duduk di sana, semakin rasa sakit itu menekan tulang rusukku. Tenggorokanku mengencang. Tanganku mulai gemetar. Ini bukan tentang bubur itu. Tidak pernah tentang bubur itu. Ini tentang 21 tahun diingatkan dalam 100 cara kecil bahwa aku tidak benar-benar bagian dari mereka. Tamu di rumahku sendiri. Ketidaknyamanan yang ditoleransi. Adit, suara itu memotong kabut, lembut dan akrab. Aku mendongak. Mengerjap melawan kecerahan papan nama toko buku di seberang jalan. Junaidi berdiri di luar toko, kunci di satu tangan, dan kantong kertas coklat di tangan lainnya. Dia mengenakan kaos pudar yang sama dan ada noda tinta di pipinya. Alisnya berkerut saat dia menyeberang ke arahku. Hei! Dia berjongkok di sampingku, berhati-hati seolah aku mungkin hancur. Apa yang terjadi? Aku tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara antara tawa dan isak tangis. Dia duduk di sampingku di trotoar tanpa bertanya, menyerahkanku kantong kertas itu. Ini martabak manis, katanya. Agak penyet, kau tahu, makanan yang jujur. Itu memecahkan sesuatu dalam diriku. Aku tertawa, benar-benar tertawa, dan kemudian aku menangis. Isak tangis yang jelek, berantakan, dan terengah-engah yang aku coba sembunyikan di balik telapak tanganku. Tapi Junaidi hanya menunggu, tidak menjauh, tidak mengisi kesunyian, tidak memintaku untuk menjelaskan. Ketika aku akhirnya bisa berbicara, aku berbisik. Dia bilang, kenapa kami dulu memungutmu? Seolah-olah aku adalah kesalahan yang tidak bisa mereka kembalikan. Rahang Junaidi mengencang. Ayahmu? Aku mengangguk. Dan ibuku hanya tertawa seolah itu lucu. Seolah aku adalah lelucon komedi situasi. Putri mulai menangis, dan aku tidak bisa tinggal di sana. Aku tidak bisa. Kamu tidak seharusnya tinggal, kata Junaidi, suaranya mantap tapi rendah. Adit, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tidak pernah. Mereka bertindak seolah rasa sakitmu adalah ketidaknyamanan bagi mereka. Itu bukan cinta. Itu kontrol. Bukan salahmu jika kamu berakhir dengan orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan orang sepertimu. Seseorang sepertiku. Aku pernah mendengar itu sebelumnya dari guru, tetangga, bahkan di tempat ibadah. Dia sedikit berbeda, diam, tidak begitu cocok. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Mereka selalu melihat celahnya. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku di luar mencoba menyenangkan mereka. Aku mengakuinya. Kata-kata mengalir lebih cepat sekarang. Kira-kira jika aku melakukan segalanya dengan benar, mereka akhirnya akan, entahlah, peduli.
Mereka peduli tentang kontrol, kata Junaidi, bukan tentang kamu. Aku menatap aspal yang retak. Jadi, sekarang bagaimana? Aku hanya terombang-ambing. Tidak, katanya, mendorong kantong martabak lebih dekat. Kamu mulai mencari tahu siapa dirimu tanpa mereka. Siapa Aditya Surya Pratama ketika tidak ada yang melihat. Kamu sudah bertahan dari mereka. Itu bukan hal kecil. Kata-katanya menetap di sekitarku seperti selimut lembut. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, aku tidak merasa tidak terlihat atau tidak berharga. Aku mungkin harus kembali, kataku pelan. Setidaknya agar Putri tidak berpikir aku menghilang. Junaidi mengangguk. Mau aku temani jalan? Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku bisa sendiri. Dia berdiri, lalu berhenti. Hei, hanya karena kamu tinggal di rumah itu bukan berarti mereka memiliki ceritamu. Kamu diizinkan untuk menulis ulang ceritanya. Aku menatapnya. Bahkan jika itu menyakitkan, terutama jika itu menyakitkan, katanya. Di sanalah cerita bagus dimulai. Aku mengambil martabak itu dan berdiri. Kaki terasa kaku. Terima kasih, Jun. Untuk apa? Karena menjadi satu-satunya yang tidak memintaku untuk mengecilkan diri. Saat aku berjalan kembali menuju rumah, lampu teras masih menyala seolah tidak ada yang terjadi. Dadaku masih sakit, tapi di bawahnya, sesuatu yang kecil dan menantang mulai bergejolak. Aku belum utuh, tapi aku juga tidak hancur tanpa harapan. Pada saat aku mencapai sudut jalan buntu kami, kata-kata Junaidi mulai memudar ke latar belakang seperti mimpi yang menghilang tepat sebelum kamu bangun. Aku memegang kantong kertas di dadaku saat jangkrik berdengung di udara malam yang tebal. Lampu teras berkedip di depan. Rumah kami masih menyala, masih menunggu seperti biasa. Bahkan ketika orang-orang di dalamnya terasa sangat jauh, aku tidak ingin masuk kembali. Tidak juga. Tapi Putri, dia menatapku seolah aku adalah oksigen terakhir di ruangan yang penuh asap. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dengan mereka. Tidak malam ini. Aku memperlambat langkahku saat rumah kami terlihat. Kerikil yang akrab di bawah kaki. Pagar tanaman yang dipangkas terlalu rapi. Daun jendela yang dicat ibu dengan warna ungu tua suatu musim semi, karena itu membuat kami terlihat kurang miskin. Dan kemudian sesuatu bergeser di udara. Begitu halus sehingga mungkin bukan apa-apa. Sampai aku mendengarnya. Dengung rendah. Bukan suara serangga, tapi mesin yang tenang. Mahal. Suara itu tidak berasal dari tetangga manapun. Aku berhenti berjalan. Mataku beralih ke jalan. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah mobil mewah hitam mengkilap, berhenti tanpa suara di tengah blok. Kaca gelap. Tidak ada plat nomor yang bisa kulihat. Tidak ada suara selain deru halus mesinnya. Mobil itu tidak seharusnya ada di sini. Tidak di bagian Tangerang ini. Tidak di jalan di mana semua orang mengenal semua orang, dan tidak ada yang mewah pernah parkir lama. Aku mematung. Setiap insting di tubuhku berteriak untuk pergi. Mobil itu tidak bergerak, tidak menyalakan lampu, hanya duduk di sana memperhatikan. Genggamanku mengencang pada kantong martabak saat aku melangkah maju. Jantung berdebar kencang. Mungkin itu pengemudi daring yang tersesat, atau seseorang yang mengunjungi keluarga tetangga. Tapi saat aku mengambil langkah lain, jendela sisi pengemudi mulai terbuka. Aku tidak menunggu untuk melihat wajah di dalamnya. Aku lari. Aku berlari menaiki jalan masuk yang retak, paru-paru terbakar, sepatu menepuk beton, napas tajam di tenggorokanku. Kantong itu jatuh dari lenganku. Martabaknya meledak keluar dari bawah seperti korban perang. Tapi aku tidak berhenti. Jariku meraba-raba kait pintu kasa, lalu kenopnya. Syukurlah pintu tidak terkunci.
Aku membanting pintu di belakangku dan menguncinya, memutar kunci gerendel dengan tangan gemetar. Punggungku membentur kayu saat aku merosot ke lantai, mencoba mengatur napas. Sunyi. Bahkan tidak ada suara langkah kaki di atas. Hanya dengung jauh dari kulkas dan detak jam ruang makan. Dapur masih berantakan. Bubur mengering di panci. Sendok yang aku lempar masih tergeletak di ubin seperti bukti kejahatan. Aku merangkak ke jendela depan dan mengintip melalui celah gorden. Mobil itu sudah pergi. Tidak ada lampu belakang, tidak ada gerakan. Hanya kesunyian jalan lagi, seolah mobil itu tidak pernah ada di sana. Aku duduk bersandar pada tumitku dan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak berarti apa-apa. Bahwa mungkin itu hanya seseorang yang tersesat atau sedang mencoba mobil baru. Mungkin itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu lebih baik. Itu bukan tetangga. Itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan yang terbungkus dalam ketenangan. Tanganku masih gemetar saat aku berdiri dan memeriksa kunci 2 kali. Aku berjinjit menyusuri lorong menuju tangga. Jantungku berdegup kencang pada setiap derit kayu di bawah kakiku. Rumah itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seolah pertengkaran itu telah menyedot semua kehangatan dan meninggalkan gema sesuatu yang buruk. Di puncak tangga, pintu kamar Putri terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam. Dia tertidur, melingkar di bawah selimut merah mudanya. Wajahnya masih bernoda bekas tangis. Boneka jerapahnya terselip di bawah lengannya seperti biasanya saat dia merasa takut. Aku tidak membangunkannya. Aku hanya menarik pintu hingga tertutup perlahan. Kembali ke kamarku sendiri, aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan jin yang sama dan menatap pantulanku di jendela yang gelap. Pemuda yang menatap balik ke arahku tidak tampak seperti seseorang yang akan diikuti oleh mobil mewah. Dia tampak kecil, tidak terlihat. Aku meyakinkan diriku bahwa aku aman, bahwa pintu sudah terkunci, bahwa tidak ada yang akan datang ke sini untuk orang sepertiku. Tapi kegelisahan merayap ke dalam tulangku dan menolak untuk pergi. Aku berbaring tanpa mematikan lampu, dan aku tidak tidur. Hampir tengah malam di kamar kecilku di lantai atas, dan satu-satunya cahaya berasal dari lampu nakas. Cahaya kuning lembut itu nyaris tidak bisa mengusir bayangan yang menempel di dinding. Aku tidak mengganti pakaian, aku tidak tidur, dan aku pasti tidak berhenti memikirkan apa yang Bapak katakan. Kenapa kami dulu memungutmu? Kata-kata itu bergema seperti lonceng penyok di dalam dadaku. Aku meraih laci nakas perlahan, seolah tindakan itu membutuhkan keberanian. Di dalam, terselip di bawah kartu ulang tahun lama dan foto pudar aku dan Putri di pasar malam, ada kotak beludru berwarna biru tengah malam. Aku memegangnya di tanganku untuk waktu yang lama sebelum membukanya. Jam tangan itu langsung menangkap cahaya. Ramping, perak, garis-garis bersih, jenis kemewahan sederhana yang dikagumi ayahku setiap kali dia membolak-balik majalah yang tidak pernah diakui dia sukai. Aku telah menabung selama 6 bulan, mengambil jam lembur di kedai, melewatkan makan siang, berjalan kaki alih-alih naik angkot. Aku menelusuri logam dingin itu dengan ujung jariku. Mungkin ini akhirnya akan cukup, bisikku ke dalam ruangan yang sunyi. Cukup untuk membuatnya menatapku dengan cara yang berbeda. Cukup untuk menghentikan leluconnya. Cukup untuk membuktikan bahwa aku bukan sekedar anak yang mereka pungut. Aku menelan ludah dan memasukkan jam tangan itu dengan hati-hati ke dalam tas hadiah kecil yang telah aku sembunyikan di lemari berminggu-minggu yang lalu. Aku bahkan menambahkan kertas kado putih yang bersih. Rasanya konyol melakukan seremonial seperti ini untuk sesuatu yang mungkin tidak akan mengubah apapun. Tapi harapan adalah hal yang keras kepala, bahkan ketika sedang terluka. Aku duduk bersila di tempat tidur, menatap tas itu. Pikiranku memutar ulang pesta besok, para kerabat, acara bakar-bakar di halaman belakang,
tawa palsu ibu, bapak yang memimpin pembicaraan seperti yang biasa dia lakukan. Aku membayangkan berjalan ke arahnya. "Selamat ulang tahun, Pak." Mungkin dia akan tersenyum. Mungkin dia akan mengangguk. Mungkin, hanya mungkin, dia akan berkata, "Terima kasih, Adit." Dadaku terasa sesak memikirkannya. Ada ketukan lembut di pintuku. "Kak Adit," suara kecil Putri terdengar. Dia jarang memanggilku Adit, selalu kakak, seolah aku adalah miliknya. "Masuk saja," kataku pelan. Dia menyelinap masuk. Boneka jerapahnya terselip di bawah lengan. Mata masih bengkak karena menangis tadi. "Kakak masih marah?" Aku memaksakan senyum kecil. "Bukan padamu." Dia memanjat ke tempat tidurku dan duduk di sampingku, mengamati tas hadiah itu. "Itu untuk Bapak?" "Iya." Dia memiringkan kepalanya. Setelah apa yang dia katakan? Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Putri cemberut. "Kenapa?" "Karena aku masih ingin dia memilihku. Karena aku lelah merasa bisa digantikan. Karena aku tidak tahu siapa diriku tanpa mencoba." Alih-alih, aku berkata lembut. Karena terkadang orang mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksudkan. Putri tidak tampak yakin. Dia tidak terlihat seperti tidak bermaksud mengatakannya. Kejujuran dalam suaranya memotong lebih dalam daripada apapun yang dikatakan ayahku. Aku menghela napas perlahan. Aku hanya ingin besok menjadi lebih baik. Dia mengulurkan tangan dan meremas tanganku. "Kakak sudah yang terbaik." Aku tertawa lembut. "Sejak kapan kamu jadi begitu bijak?" Dia mengangkat bahu. "Aku memperhatikan orang." Begitu juga aku. Putri bersandar di bahuku, dan untuk sesaat, rumah itu tidak terasa begitu bermusuhan. Rasanya hanya kecil, rapuh, seperti sesuatu yang mungkin runtuh jika ada yang bernapas terlalu keras. "Menurutmu dia akan menyukainya?" tanyaku pelan. "Jam tangannya?" "Iya." Dia mempelajarinya seolah itu adalah eksperimen sains. "Dia pasti buta kalau tidak suka." Aku tersenyum mendengarnya. Setelah dia kembali ke kamarnya, aku berbaring lagi. Tas hadiah itu terletak di mejaku di tempat yang bisa kulihat. Jantungku terasa seperti pemain akrobat tali, seimbang antara harapan dan penghinaan. Sebagian diriku tahu sebuah hadiah tidak akan menulis ulang sejarah. Tapi bagian lain, yang lebih kecil dan lembut, masih percaya besok mungkin mengubah sesuatu. Bahwa mungkin, jika aku mencoba sekali lagi, aku tidak akan merasa seperti potongan tambahan di meja orang lain. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Dan di suatu tempat di belakang pikiranku, aku tidak bisa menghilangkan ingatan tentang mobil hitam itu. Tapi malam ini, aku memilih untuk fokus pada jam tangan itu. Pada kemungkinan, pada harapan yang rapuh dan berkedip. Bahwa mungkin, hanya mungkin, kali ini aku akan cukup. Sore berikutnya terasa hangat. Cuaca sepertinya ingin bermain-main menjadi musim panas lebih awal. Dan hari ini ia memilih kelembapan dan panas. Aku berdiri di tepi halaman belakang kami dengan kemeja batik yang dipilihkan Putri untukku pagi itu. "Kakak terlihat baik," katanya. Aku rasa dia tidak tahu betapa berartinya kata itu bagiku. Tawa membuncah di halaman. Kursi lipat tersebar di atas rumput yang baru dipotong. Tante Linda sudah menghabiskan 3 gelas sirup sambil berbicara tentang politik yang tidak dia mengerti. Sepupu Tyler sedang memamerkan drone barunya, yang berdengung di atas kami seperti serangga malas. Ibu melesat di antara tamu dengan teko es jeruk dan senyum polesannya yang khas. Tapi aku nyaris tidak menyadari semua itu. Aku memegang tas hadiah itu seolah-olah terbuat dari kaca. Terselip erat di sampingku. Berdoa agar kertas kado itu tidak kusut.
berdoa agar tanganku tidak berkeringat menembus kertas. Bapak berada di panggangan tentu saja. Singgasananya, kaos polo biru tua yang merentang ketat di perutnya, penjepit di satu tangan, gelas di tangan lainnya, mengangguk dan menyeringai seperti raja di tengah istananya. Aku melihat dari kejauhan saat orang-orang menyapanya seolah-olah dia adalah selebritas lokal. 60 tahun terlihat bagus untukmu, Raymond. Apa rahasianya? Masih memegang kendali ya? Dia menyukainya. Dia selalu menyukainya. Perutku melilit. Aku menunggu celah tenang dalam percakapan. Celah di mana dia akhirnya sendirian, tapi tidak pernah ada. Hanya pintu putar teman dan keluarga. Tertawa seolah-olah tidak ada yang salah di dunia ini. Seolah-olah kami adalah gambaran yang sempurna. Seolah-olah aku adalah bagian darinya. Tapi aku tidak juga. Adit, suara ibu memotong kebisingan. Apakah kamu ingin memberikan hadiah itu kepada ayahmu sekarang, nak? Sebelum kami mengeluarkan kuenya. Tiba-tiba, semua mata tertuju padaku. Aku mematung. Ayo, desaknya. Senyum terlatih menghiasi bibirnya. Dia ada di sana. Putri berdiri beberapa meter jauhnya, memperhatikan dengan mata lebar. Aku menangkap tatapannya. Dia mengangguk sekali, kecil tapi pasti. Aku menelan ludah, melangkah maju, dan berjalan melintasi halaman yang terasa seperti medan perang. Sandalku tenggelam sedikit ke dalam rumput. "Hei," kataku, mencoba terdengar ringan. Bapak menoleh dari bahunya. "Ya, aku membelikan Bapak sesuatu untuk ulang tahun." Aku mengulurkan tas itu dengan kedua tangan. Lenganku terasa kaku, mekanis. Dia mengerjap, terkejut. "Kamu membelikan sesuatu?" "Iya," kataku. Tiba-tiba merasa sadar diri. "Aku sudah menabung untuk ini. Aku pikir, entahlah, mungkin Bapak suka." Percakapan di sekitar kami mereda. Tidak sepenuhnya, tapi cukup. Aku bisa merasakan orang-orang memperhatikan. Jeda halus dalam pesta di mana telinga semua orang beralih ke ketegangan. Menunggu untuk melihat apakah mereka harus tertawa atau tetap diam. Dia mengambil tas itu dan merobek kertas kadonya seperti pria yang membuka bungkus kaos kaki di hari raya. Lepas, sedikit kesal, hanya mengikuti prosedur. Ketika dia membuka kotak itu, gumaman kecil terdengar dari seseorang di dekatnya. Jam tangan itu menangkap sinar matahari, persis seperti yang terjadi di kamarku malam sebelumnya. Untuk sedetik, hanya sedetik, wajahnya berubah. Kejutan. Sesuatu yang mendekati emosi. Kemudian mulutnya melengkung sinis. "Inikah yang kamu beli dengan uang tipmu?" Tanyanya keras-keras, mengangkat kotak itu agar bisa dilihat semua orang. "Barang tiruan murah ini." Napas saya tertahan. "Itu bukan tiruan," kataku cepat, pelan. "Itu asli, aku menabung." Dia tidak membiarkanku selesai. Dia melemparkan kotak itu. Tepat di sana, di depan semua orang. Ibuku, sepupu-sepupuku, tetangga dari 2 rumah sebelah. Kotak dengan jam tangan itu melayang di udara dan mendarat di rumput dengan bunyi tumpul. "Sampah tidak berguna macam apa yang kamu berikan padaku," dia menggonggong. "Kamu pikir aku akan memakai barang plastik sampah ini?" Terengah-engah. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Mungkin itu aku. Tanganku gemetar saat panas naik ke wajahku. Aku bisa merasakan mata semua orang sekarang. Tidak lagi penasaran. Tidak lagi sopan. Hanya terpaku. Aku meraih ke arah kotak itu, seolah aku bisa membuat semuanya hilang. "Ini baja tahan karat, asli. Aku bilang aku tidak menginginkannya," sentaknya. "Simpan uang recehmu untuk sesuatu yang penting lain kali." Aku mendengar seseorang berbisik. "Wah," di bawah napas mereka.
Ibu terpaku di dekatnya. Mulutnya terbuka, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak satu kata pun. Putri mengepalkan tangannya di samping tubuhnya, seolah dia ingin berteriak, tapi tidak tahu caranya. Aku tidak mengambil jam tangan itu. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Aku berbalik. Aku berjalan. Tidak cepat, tidak dramatis, hanya berjalan. Setiap langkah lebih berat dari yang sebelumnya, tapi aku berhasil masuk ke dalam rumah dan naik ke atas sebelum air mata jatuh. Kali ini, aku bahkan tidak mencoba menghentikannya. Aku tidak turun kembali untuk makan kue, tidak mendengar mereka bernyanyi, tidak ingin. Jam tangan itu tergeletak di tempat ia mendarat, tertelungkup di halaman, tertelan oleh rumput seolah itu tidak pernah berarti apa-apa. Aku meringkuk seperti bola di bawah selimutku. Kemeja batikku kusut. Mata yang sembab, maskara yang mengering seperti abu di pipiku. Tawa di luar tidak pernah sepenuhnya berhenti, hanya melembut, bergeser. Mereka melanjutkan hidup. Orang-orang selalu begitu. Tidak ada yang naik untuk memeriksaku. Bukan ibu, bukan bapak, bahkan tidak untuk sekedar kepura-puraan perhatian demi citra. Hanya Putri yang mengetuk sekali. Ketukan yang lembut dan ragu-ragu. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Dan kemudian, rumah itu menjadi sunyi. Akhirnya, denting piring dan kursi lipat yang diseret masuk memudar, digantikan oleh dengung jangkrik yang jauh dan desisan kulkas di lantai bawah. Aku berbaring di sana menatap langit-langit dalam gelap, sampai aku tidak tahan lagi. Pada suatu titik, aku duduk, bangkit dari tempat tidur seolah-olah kulitku tidak pas, dan melangkah tanpa alas kaki ke lantai yang dingin. Napas saya terasa sesak di dada. Seolah-olah jika saya tinggal di rumah itu 1 menit lebih lama, sesuatu di dalam diri saya akan pecah, dan saya tidak akan tahu cara menutupnya lagi. Jadi, aku pergi. Tanpa sepatu, hanya jaket yang aku kenakan di atas kemeja, dan 1 set kunci rumah yang aku masukkan ke dalam saku dengan jari-jari gemetar. Teras berderit di bawah berat badanku saat aku melangkah keluar ke malam hari. Udara berbau arang dan potongan rumput, masih lengket dengan sisa panas, tapi sekarang lebih lembut. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Aku bahkan tidak peduli. Aku hanya tahu aku harus keluar. Aku berjalan menyusuri jalan, melewati mobil-mobil yang diparkir masih berjejer di pinggir jalan, melewati penyiram tanaman yang berbisik di halaman kosong. Lampu jalan berkedip di atasku, memancarkan genangan emas tipis yang membuat bayanganku meregang seperti orang asing di belakangku. Kakiku sakit menapak aspal, tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan. 1 blok, lalu 1 blok lagi, mencoba berlari lebih cepat dari gema suaranya. Sampah tidak berguna macam apa yang kamu berikan padaku. Aku bahkan tidak menyadari air mata jatuh lagi sampai aku merasakan asinnya. Jalan melengkung di dekat ujung lingkungan. Di luar itu, hanya hutan kecil dan hamparan panjang jalan kabupaten yang tidak menuju kemanapun secara khusus. Aku ragu sejenak di sana. Kegelapan terasa lebih dalam melewati tikungan itu. Lebih berat. Dan kemudian aku mendengarnya. Suara itu, mesin itu. Rendah dan halus, dan terlalu tenang untuk mobil seukurannya. Aku menoleh. Dan di sana ada lagi. Mobil hitam yang diparkir di seberang jalan, lampu mati, kaca gelap, sama seperti sebelumnya. Hanya kali ini mobil itu tidak diam. Pintu belakang terbuka sedikit. Kemudian, 2 orang pria melangkah keluar. Keduanya mengenakan pakaian gelap, tinggi, berbahu lebar, bergerak dengan presisi yang membuat perutku mulas. Aku mundur selangkah. Mereka melangkah maju. Aku berbalik untuk lari, tapi kerikil licin di bawah kakiku. Aku baru melangkah 2 kali sebelum tangan mencengkeram lenganku. Kasar,
tiba-tiba tidak tergoyahkan. "Lepaskan aku!" teriakku. Tapi suara itu memantul di pepohonan yang kosong. Salah satu dari mereka menekan sesuatu yang dingin dan tajam ke tulang rusukku. Bukan pisau, tapi sebuah peringatan. Yang lain menyentakkan tudung jaketku ke atas kepalaku, meredam suaraku. "Tidak, berhenti, tolong!" Kakiku menendang, menggaruk, tapi aku tidak bisa menemukan pijakan. Aku meronta, tersentak, berjuang seolah nyawaku bergantung padanya karena sesuatu memberitahuku bahwa memang begitu. Pintu mobil terbuka. Aku didorong masuk. Kulit joknya terasa dingin di kulitku. Sebuah pintu dibanting tertutup. Lalu yang lain. Mesin menderu, ban menggelinding ke depan, dan begitu saja aku pergi, tertelan oleh malam. Aku tidak bisa bernapas. Mobil itu berbau kulit, parfum pria, dan sesuatu yang steril, seperti rumah sakit atau dompet baru. Interiornya gelap, kecuali cahaya biru redup dari dashboard. Pergelangan tanganku bebas, tapi aku terpaku oleh kesunyian dan ketakutan, membeku di antara dua pria yang sekarang mengapitku di kedua sisi, seolah aku bahkan bukan manusia. Aku mengerjap menahan air mata. Suaraku pecah saat aku akhirnya tersedak bertanya, "Kalian membawaku kemana?" Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke pria di sebelah kananku, lebih tua, mungkin pertengahan 40-an. Rambut beruban di pelipis, rahang terkatup begitu rapat hingga bisa saja dipahat dari batu. "Tolong," kataku. "Aku tidak mengerti. Apa ini?" Masih tidak ada apa-apa. Pria yang lebih muda di sebelah kiriku memiliki wajah yang dicukur bersih, kulit gelap, dan mata yang tersembunyi di balik kacamata. Dia tidak menatapku. Tak satu pun dari mereka yang menatapku. Seolah-olah mengakuiku akan membuatku nyata, dan menjagaku tidak nyata entah bagaimana membuat ini baik-baik saja. "Apakah kalian akan menyakitiku?" Suaraku nyaris tidak keluar. "Apakah ini tentang keluargaku?" Aku benci pertanyaan itu. Benci bahwa itu masuk akal di otakku. Bahwa seseorang mungkin ingin menghukumku atas sesuatu yang telah mereka lakukan. Hukuman melalui perwakilan. Masih tidak ada apa-apa. Kepanikan membuncah begitu keras di dadaku hingga terasa sakit. Napasku menjadi dangkal. Setiap detik tanpa jawaban memutar pisau lebih dalam. Aku tidak punya uang, gagapku. Aku tidak punya apa-apa. Jika ini tentang tebusan, kalian salah orang. Aku tertawa dengan nada tinggi dan putus asa. Mereka juga tidak akan membayar untukku. Pria di sebelah kanan tersentak sedikit. Gerakan kecil itu mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuhku. Mereka tahu sesuatu. "Tolong," bisikku. "Setidaknya beritahu aku kenapa." Tetap saja, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jadi aku mulai berhalusinasi dalam pikiran. Mungkin itu balas dendam. Mungkin aku telah mengatakan sesuatu di sekolah yang membuat seseorang marah. Mungkin ini acak, tempat yang salah, waktu yang salah. Atau mungkin lebih buruk. Mungkin seseorang akhirnya memutuskan untuk membuatku menghilang karena aku sudah terlalu tidak nyaman untuk ada. Aku menggigit bibirku sampai aku merasakan darah. Waktu meregang dan berputar. Ponselku masih ada di saku, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu meraihnya tidak akan berguna. Jika mereka bermaksud menghentikanku, mereka akan menghentikanku. Jadi, aku duduk di sana, lengan gemetar di pangkuanku. Mata beralih antara kaca spion dan bayangan di luar jendela. Terlalu gelap untuk mengenali apapun di luar. Hanya kilatan pohon, papan tanda, sesekali lampu depan yang lewat seperti hantu. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, mobil melambat. Aku condong ke depan, jantung di tenggorokan. Kami keluar dari jalan raya dan masuk ke jalan masuk yang panjang dan berkelok-kelok
dengan pagar tanaman rapi yang sepertinya membentang selamanya. Gerbang terbuka untuk kami tanpa ada yang keluar, tanpa sepatah kata pun. Mulutku terasa kering. Rumah itu, atau mungkin itu sebuah istana, perkebunan, muncul perlahan, menyala seperti sesuatu dari film. Kolam-kolam, lengkungan, jendela besar yang bercahaya dari dalam. Halaman rumput tidak bernoda. Kerikil di jalan masuk berderak lembut di bawah ban saat kami berhenti di pintu masuk melingkar. Dikelilingi oleh pagar tanaman yang dipangkas begitu tepat hingga tampak tidak alami. Mobil berhenti. Tak satu pun pria itu bergerak. Aku mencengkeram jok. "Tolong," kataku. Suaraku nyaris tidak terdengar. "Tempat apa ini?" Pria di sebelah kanan akhirnya menolehkan kepalanya. "Turunlah." Aku tidak bergerak. Pintu mobil terbuka, tapi bukan oleh tanganku. Pria di sebelah kananku telah melangkah keluar dan sekarang berdiri di luar, memegang pintu dengan kesabaran yang terlatih, seolah-olah ini adalah acara resmi dan bukan penculikan tengah malam. Kakiku tidak mau bekerja, tapi sesuatu yang lebih dingin dari ketakutan mendorongku maju. Mungkin naluri bertahan hidup. Aku meluncur keluar dari kursi belakang perlahan. Kerikil terasa tajam di bawah kaki telanjangku. Aku bahkan tidak terpikir tentang sepatu saat lari dari rumah. Udara di sini tercium berbeda, seperti melati dan sesuatu yang lebih tua. Mahal. Kolam-kolam putih besar menjulang di atasku saat aku dibimbing menaiki tangga marmer lebar menuju teras yang bercahaya. Tak satu pun pria itu menyentuhku sekarang. Tapi kehadiran mereka di belakangku sudah jelas. Aku tidak bebas untuk pergi. Dan kemudian pintu terbuka. Seorang pria jangkung melangkah masuk ke bingkai pintu, bermandikan cahaya kuning lembut, rambut beruban, celana panjang bahan yang rapi. Dia tampak seperti berasal dari sampul majalah mewah. Akhir 50-an, mungkin awal 60-an. Percaya diri, tapi tenang dan terasa sangat akrab. Suaranya halus, tidak dingin, tidak terburu-buru. "Halo, Nak." Aku mengerjap. Dia melangkah maju, tangan santai di samping tubuhnya. "Aku tahu ini sangat membingungkan," katanya lembut. "Tapi aku butuh kamu mendengar ini." Dia berhenti sejenak. Kemudian dengan ketenangan yang aneh, dia mengucapkan kata-kata yang menulis ulang segalanya. "Aku adalah ayah kandungmu." Teras di bawahku seolah miring. Aku menatapnya, jantung berdebar kencang di dada. "Apa?" "Namaku Johannes Surya." Suaranya tenang, terukur. "Nama ibumu adalah Camelia. Kamu lahir di rumah sakit pusat 21 tahun yang lalu. Adopsi itu bukan hal yang aku setujui. Kamu diambil sebelum aku bisa kembali." "Tidak." Napasku tercekat. "Tidak, itu tidak mungkin." Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan amplop coklat kecil, menyodorkannya seolah isinya adalah sesuatu yang suci. Foto, catatan kelahiran, dan ini. Dia menunjuk ke arah pintu kayu berat di belakangnya. Cermin yang mungkin menjelaskan lebih dari dokumen apapun. Aku tidak mengambil amplop itu. Aku tidak bisa bergerak. Aku punya orang tua, kataku, meskipun kata-katanya terasa pahit. "Aku sudah punya keluarga." "Mereka membesarkanmu," katanya. Tidak ada nada pahit dalam suaranya. "Tapi mereka tidak memberitahumu siapa dirimu yang sebenarnya." "Aku tidak percaya padamu." Dia mengangguk, seolah dia sudah menduga itu. "Masuklah sebentar saja." Aku seharusnya lari, seharusnya berteriak, tapi rasa ingin tahu membuncah melewati rasa takut, dan jauh di bawah itu
Ada serpihan harapan atau keputusasaan, atau keduanya. Aku mengikutinya masuk ke dalam kediaman mewah itu. Pintu masuknya adalah lantai yang dipoles dan langit-langit tinggi. Setiap sudut bercahaya, terlalu bersih, terlalu sunyi. Jenis tempat yang tidak berderit atau mengeluarkan suara napas. Aku merasa seperti penyusup, tanpa alas kaki, dan berantakan di rumah yang dibangun untuk patung. Dia menuntunku menyusuri lorong ke cermin emas besar. Berdirilah di sini. Aku melakukannya. Dia melangkah ke sampingku dan aku melihatnya. Dagu yang sama, tulang pipi tinggi yang sama, lengkungan mata yang sama. Rasanya seperti melihat wajahku diproyeksikan ke kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang lebih kaya, lebih hangat. Tenggorokanku mengencang. Dia akhirnya menyerahkanku amplop itu. Kamu bisa membukanya saat kamu siap. Aku masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Yohanes mempelajari wajahku seolah dia sedang menghafalnya. Aku sudah mencarimu untuk waktu yang sangat lama, Adit. Aku berbisik. Anda tahu namaku. Aku tahu segalanya, kecuali di mana kamu berada. Aku ingin berteriak. Aku ingin pingsan. Sebaliknya, aku hanya menatap cermin, karena tiba-tiba, semua yang kupikirku tahu telah hancur, dan pantulannya masih berdiri tegak. Ruang kerja itu hangat. Bukan hanya suhunya, tapi suasananya. Lampu dinding berwarna ember yang lembut, kursi beludru yang nyaman, dan rak-rak yang dipenuhi buku-buku tebal yang mungkin belum disentuh selama bertahun-tahun. Jenis ruang di mana waktu melambat. Aku duduk di seberangnya, masih tanpa alas kaki. Kaki tertekuk canggung di tepi kursi kulit. Aku memegang amplop coklat di pangkuanku, seolah amplop itu bisa terbakar. Aku belum membukanya. Yohanes, dia bersikeras agar aku memanggilnya begitu untuk saat ini. Menuangkan teh untuk kami berdua dari set porselen yang tampak lebih tua dariku. Cara dia bergerak, sengaja, lembut. Seolah gerakan tiba-tiba mungkin akan membuatku takut dan lari. Dia benar. Kesunyian meregang, tapi tidak canggung. Itu penuh, berat, dengan semua yang tidak terucapkan di antara kami. Akhirnya, dia duduk dan menatapku. Bukan melewatiku, bukan menembusku, tapi menatapku. Nama ibumu adalah Camelia. Dia memulai dengan lembut. Dia berusia 23 tahun saat kamu lahir. Kami belum menikah. Kami masih muda dan aku sedang menyelesaikan beasiswa di luar negeri ketika dia tahu dia hamil. Aku menelan ludah tapi tidak menyela. Dia mencoba menghubungiku, tapi komunikasi saat itu, tidak seperti sekarang. Kami menulis surat. Dia meninggalkan pesan suara. Aku tidak mendapatkannya tepat waktu. Dia berhenti sejenak. Matanya berkabut. Dia meninggal saat melahirkanmu, Adit. Kata-kata itu tidak mendarat sekaligus. Mereka jatuh berlapis-lapis. Dia meninggal saat melahirkanku. Dia tidak punya keluarga yang masih hidup. Lanjutnya, tidak tercantum dalam akta kelahiran. Kerumitan lain karena aku berada di luar negeri. Dia menatap cangkir tehnya. Pada saat aku kembali ke Indonesia dan mengetahui hal itu, kamu sudah masuk dalam sistem, sudah ditempatkan. Adopsi itu terjadi cepat, lebih senyap dari yang seharusnya. Aku bahkan tidak tahu namamu sampai bertahun-tahun kemudian. Aku mencengkeram amplop itu lebih erat. Aku mencoba melawannya, katanya. Menyewa pengacara, menyewa penyelidik, tapi setiap kali aku hampir melacakmu, sesuatu akan bergeser. Catatan disegel, agensi ditutup. Rasanya seperti mengejar hantu. Kenapa sekarang? Suaraku serak. Kenapa menemukanku sekarang? Dia menatapku dengan mantap. Karena aku tidak pernah berhenti.
Itu menyentuh sesuatu dalam diriku. Aku tidak mengenal pria ini, namun aku tidak merasa tidak aman. Aku tidak merasa kecil. Aku tidak merasa seperti beban yang disesali seseorang karena telah dipungut. Aku merasa dilihat. "Kamu besar di Tangerang?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Iya, sejak aku berumur 2 tahun." Rahangnya mengencang sedikit saja. "Mereka tidak pernah memberitahumu." "Tidak sedikit pun," bisikku. Mereka bertindak seolah aku muncul begitu saja, seperti sebuah proyek yang membuat mereka bosan di tengah jalan. Yohanes condong ke depan, siku di lututnya. "Kamu diinginkan, Adit, sejak awal. Kamu masih diinginkan." Sesuatu pecah di dadaku mendengar kata-kata itu. Bukan sebuah kerusakan, melainkan sebuah pergeseran. "Aku dulu sering memimpikannya," kataku sebelum aku bisa menahan diri. Seorang wanita dengan rambut gelap sedang bernyanyi. Aku pikir aku hanya mengarangnya. Dia tersenyum dengan cara yang menyakitkan. Camelia biasa bersenandung saat mencuci piring. Tidak bisa menyanyi dengan nada yang benar untuk menyelamatkan nyawanya. Bibirku melengkung sedikit. Itu terdengar seperti aku. Itu terdengar seperti dia juga. Kehangatan menyebar perlahan, ragu-ragu, tapi ada di sana. Aku membuka amplop di pangkuanku. Di dalamnya ada salinan surat, gelang rumah sakit dengan nama Bayi Laki-laki Surya, dan sebuah foto, pudar tapi jelas, dari Camelia yang sedang hamil, berdiri di samping Yohanes, tertawa diterpa angin. Mereka tampak seperti awal dari sesuatu. Aku tidak pernah tahu awal dari apapun sampai sekarang. Keesokan paginya, sinar matahari mengalir melalui jendela tinggi kamar tamu Yohanes. Bukan tersaring melalui tirai berdebu atau gorden menguning seperti di rumah, tapi terang dan bersih seperti awal baru yang mencoba menembus. Aku bangun perlahan, tidak yakin di mana aku berada pada awalnya. Spraynya terlalu lembut, kamarnya terlalu sunyi, dan kemudian semuanya kembali teringat. Mobil itu, cermin itu, kenyataan itu. Dia sedang menunggu di dapur, membaca koran seolah itu hari Selasa biasa, padahal bukan. Dia mendongak dan tersenyum. "Pagi, kamu lapar? Maria membuat nasi kuning." Aku mengerjap. "Siapa Maria?" Dia terkekeh. "Asisten rumah tangga, koki utama, bibi tidak resmi. Dia sudah bersamaku sejak sebelum kamu lahir." Dan begitu saja, kehangatan itu kembali. Aneh, tidak nyata. Tapi aku tidak merasa seperti tamu. Aku merasa diharapkan. Setelah sarapan, Yohanes meraih laci di dekat meja dapur dan menggeser kunci perak kecil di atas meja marmer. Kunci itu terpasang pada gantungan kulit dengan logo timbul yang tidak kukenali. "Apa ini?" tanyaku hati-hati. Dia tersenyum. "Sebuah apartemen di pusat kota, dekat kantor saya. Modern, sudah lengkap dengan perabotan. Itu milikmu." Aku menatapnya. "Aku tidak butuh apartemen." "Kamu butuh ruang," katanya lembut. "Kamu butuh kebebasan. Kamu butuh tempat yang tidak dihantui oleh setiap kata yang mereka gunakan untuk menghancurkanmu." Aku menelan ludah dengan susah payah. "Ini hadiah selamat datang kecil," tambahnya. "Bukan suap. Aku tidak mencoba membeli cintamu, Adit. Aku hanya ingin memberimu tempat untuk memulai kembali." Untuk waktu yang lama, aku tidak mengatakan apa-apa. Kemudian aku meraih kunci itu, dan sesuatu dalam diriku, sesuatu yang takut dan bungkuk, akhirnya berdiri tegap. Sore harinya, aku kembali. Aku memberitahu Yohanes bahwa aku ingin mengambil barang hargaku sendirian, bahwa itu adalah sesuatu yang perlu aku lakukan tanpa pengawalan atau mobil yang menunggu di luar seperti putra miliarder. Aku naik bus, memakai jin dan kaos polos, tanpa baju khusus, tanpa perisai.
Aku berjalan melalui pintu depan rumah yang membesarkanku, tidak mengharapkan sambutan, dan aku memang tidak mendapatkannya. Ibuku ada di dapur sedang menyekam meja, seolah-olah dia tidak menghabiskan 2 dekade terakhir dengan menyiksaku secara emosional. Dia menoleh ketika mendengar pintu terbuka. "Wah, lihat siapa yang memutuskan untuk muncul," ejeknya. "Sudah kehabisan uang di istana barumu." Aku tidak tersentak. Aku di sini untuk mengambil barang-barangku. Dia melemparkan kain lap ke wastafel dan bersandar di meja, menyilangkan lengannya. "Kamu punya nyali juga ya, Adit? Setelah semua yang kami berikan untukmu, setelah semua yang kami lakukan untukmu, lakukan padaku," koreksiku lembut, "bukan untukku." Wajahnya berubah menjadi murka. "Kami memberimu rumah. Kami membesarkanmu ketika tidak ada orang lain yang mau. Kalian membesarkanku untuk percaya bahwa aku adalah beban," kataku. "Kalian memberiku makan, membelikanku pakaian, dan mengingatkanku setiap hari betapa beruntungnya aku harus ditoleransi." Suaranya meninggi. "Kami menerimamu karena kasihan. Kamu pikir dia mencintaimu hanya karena dia punya rumah mewah dan cerita sedih? Kamu bukan apa-apa baginya. Kamu akan selalu menjadi bukan apa-apa." Aku menatap matanya. Tenang, mantap. Lucu. Itulah yang ibu katakan kepadaku setiap kali aku melakukan sesuatu yang tidak ibu sukai. Tapi coba tebak. Aku tahu yang sebenarnya sekarang. Dia melangkah maju. Suaranya gemetar karena marah. "Kamu pengkhianat kecil yang tidak tahu berterima kasih." "Tidak," kataku. Suaraku rendah tapi jelas. "Aku bukan pengkhianat. Aku hanya bukan lagi kambing hitam kalian." Aku berbalik darinya, lalu berjalan ke atas tanpa menunggu izin. Tanganku tidak gemetar, langkahku tidak ragu. Di kamar lamaku, aku bergerak cepat. Tas ransel, beberapa pakaian, beberapa buku yang diberikan putri kepadaku. Jam tangan yang masih tergores itu masih milikku. Ketika aku turun kembali, dia berdiri di sana menghalangi pintu seperti ujian terakhir. "Kamu melangkah keluar dari pintu itu," desisnya. "Jangan harap bisa masuk lagi." "Aku tidak akan kembali," kataku sederhana. "Dan jangan harap bisa menjadi korban dalam cerita ini. Ibu menggunakanku, dan sekarang ibu tidak bisa lagi." Aku berjalan melewatinya. Dan kali ini, aku tidak menoleh ke belakang. Mereka mengajukan gugatan tepat 3 hari setelah aku pindah ke apartemen. Johannes memperingatkanku bahwa itu mungkin terjadi. Dia sudah melihat tanda-tandanya. Bagaimana orang-orang seperti orang tua angkatku mencengkeram kendali begitu erat setelah mereka tahu mereka kalah. Dan aku seharusnya juga melihatnya datang. Tapi ketika surat itu tiba, dicap resmi dan dingin, aku masih merasakannya seperti pukulan di dada. Tuduhan. Pengambilan walisah secara melanggar hukum. Mereka menuduh ayah kandungku menculikku. Pemuda yang hampir tidak pernah mereka ajak bicara kecuali mereka butuh seseorang untuk diejek atau disalahkan. Pemuda itu sekarang adalah milik mereka. Tiba-tiba berharga ketika orang lain berani peduli. Aku hampir tertawa. Johannes tidak. Dia membuka surat itu dengan ketenangan seseorang yang pernah berperang. "Mereka ingin menakutimu," katanya. "Tapi mereka melupakan sesuatu." "Apa?" Dia mendongak, matanya tegas. "Aku punya kebenaran dan bukti." Ruang sidang lebih dingin dari yang aku bayangkan. Steril, mengkilap, dan penuh bisikan. Aku duduk di samping Johannes, diapit oleh 2 pengacara dengan setelan jas sempurna yang berbicara dengan nada tenang dan strategis. Orang tua angkatku duduk di seberang lorong. Ibu mengenakan kebaya biru tua dan mutiara palsu. Bapak mengenakan keangkuhan yang nyaris tidak muat di wajahnya. Dia menyeringai saat aku masuk, seolah ini adalah permainan. Seolah dia masih berpikir dia bisa menang. Hakimnya adalah seorang wanita berusia 60-an dengan mata tajam dan suara seperti granit. Ketika dia masuk, ruangan berubah.
Semua orang duduk lebih tegak. Bahkan ibuku menyilangkan kakinya dengan lebih berhati-hati. Persidangan dimulai. Pengacara orang tua angkatku berdiri, memberi syarat liar dengan kata-kata seperti penculikan, pencucian otak, dan pengkhianatan orang tua. Mereka menggambarkan Yohanes sebagai manipulator dengan uang dan pengaruh, memutarbalikan pikiranku terhadap keluarga yang telah membesarkanku dengan cinta dan pengabdian. Aku tidak bergerak. Aku tidak menangis. Tapi rahang Yohanes mengencang. Kemudian giliran kami. Pengacara utama kami berdiri dengan tenang dan meletakkan sebuah map di meja di depan hakim. Di dalamnya ada tes DNA, penyimpangan adopsi yang tersertifikasi, email dan surat dari Camelia, upaya resmi Yohanes untuk mendapatkan hak asuh 20 tahun yang lalu. Hakim membolak-balik halaman demi halaman. Wajahnya tidak terbaca. Kemudian, pengacara meminta untuk memanggilku ke kursi saksi. Perutku mulas, tapi aku mengangguk dan berdiri. Aku mengambil sumpah, duduk, dan bernapas. Ruang sidang sunyi. Pengacara hanya mengajukan satu pertanyaan kepadaku. Bisakah Anda menggambarkan lingkungan emosional tempat Anda dibesarkan? Tenggorokanku mengencang. Iya, kataku jelas. Aku tidak dicintai. Aku ditoleransi. Aku diejek karena kesalahan. Aku dibuat merasa bersalah hanya karena ada. Aku menghabiskan seluruh hidupku bertanya-tanya mengapa aku tidak pernah cukup. Dan sekarang, aku tahu, itu karena mereka tidak pernah melihatku sebagai seseorang yang layak dicintai. Hanya seseorang yang bisa mereka kendalikan. Bisikan riuh menyebar di ruangan. Rahang ibu angkatku terkatup begitu keras hingga aku pikir giginya mungkin retak. Hakim mengangkat tangan meminta ketenangan. Kemudian dia berbicara. Rendah, jelas, final. Adalah keputusan pengadilan ini bahwa Yohanes Surya adalah ayah kandung Aditya Surya Pratama, dan karena itu memiliki setiap hak hukum atas pengasuhan dan kesejahteraannya sebagai orang dewasa. Pengadilan ini juga menemukan alasan untuk percaya bahwa pengabaian emosional dan manipulasi psikologis terjadi di rumah tangga keluarga Pratama. Semua tuntutan yang diajukan oleh Bapak Raymond dan Ibu Marlene Pratama dibatalkan demi hukum. Dia melihat langsung ke arah mereka. Kalian tidak kehilangan seorang putra. Kalian membuangnya. Palu diketuk. Begitu saja, semuanya selesai. Tangga di luar gedung pengadilan seperti sirkus. Wartawan, kamera, teriakan. Aku tidak menjawab satupun dari mereka. Aku hanya berjalan. Tangan Yohanes merangkul pundakku, mantap dan hangat. Seseorang bertanya, "Adit, apakah Anda merasa menang?" Aku berhenti, menoleh ke wartawan itu, tersenyum. Aku merasa bebas. Apartemen itu sunyi pada malam aku pulang dari pengadilan. Bukan kesunyian yang berat dan berhantu seperti yang pernah aku kenal, tapi damai. Jenis kesunyian yang membungkusmu tanpa mengambil apapun darimu. Aku meletakkan tasku di bangku lorong dan berdiri di tengah ruang tamu sambil bernapas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, tidak ada orang yang harus dipuaskan. Tidak ada langkah kaki di belakangku, tidak ada mata kejam yang menunggu untuk menangkapku tersandung. Aku milik di sini sepenuhnya, tanpa perlu meminta maaf. Namun, sesuatu menarikku. Aku berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, dan menatap ponsel di atas meja. Untuk beberapa saat, aku hanya melihatnya. Kemudian, aku mengetik nomor yang aku hafal di luar kepala. Telepon berdering 2 kali sebelum aku mendengar suaranya. "Kak Adit," aku memejamkan mata. "Hei, Putri." Ada keheningan di ujung sana dan kemudian tarikan napas kecil. "Kakak baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. "Iya, aku baik-baik saja.
lebih dari sekedar baik. Jeda lagi. Apakah mereka marah? Aku rasa begitu, kataku. Tapi aku tidak peduli lagi. Keheningan sesaat. Kemudian suaranya pecah. Bolehkah aku datang menemuimu? Putri melangkah ke apartemenku malam berikutnya, mengenakan jaket kebesaran yang kuberikan padanya Natal lalu. Rambutnya dikepang berantakan dan matanya lebar, gugup, seolah dia tidak tahu apakah dia diizinkan untuk bahagia di sini. Aku membuka tanganku, dan dia langsung berjalan ke pelukanku. Dia bergantung padaku, seolah dia masih berusia 10 tahun, dan dunia menjadi terlalu besar lagi. Aku merasakannya, gemetar dengan napas yang jelas telah ditahannya selama berminggu-minggu, mungkin bertahun-tahun. Kamu tidak perlu hidup di bawah kebohongan mereka lagi, kataku ke arah rambutnya. Dia mengangguk di pundakku, lalu berbisik, aku ingin tinggal di sini bersamamu. Aku mundur sedikit agar bisa menatap matanya, lalu berkata, tinggallah. Keesokan paginya, kami membuka semua jendela. Kami menyetel musik keras-keras, daftar putar lagu-lagu penyemangat yang membuat kami tertawa, dan mulai mengeluarkan semua barang dari lemari. Bantal sofa lama, piring acak, bingkai foto yang tidak berarti apa-apa bagi kami. Kami mengecat dinding krem dengan warna hijau lembut dan biru pudar. Ide Putri katanya. Warna-warna itu membuatnya merasa aman tapi tidak mengantuk. Kami menari tanpa alas kaki di atas terpal. Kami merebahkan diri di lorong dengan tetesan cat dan tidak peduli. Aku memesan pizza dan membiarkannya makan di sofa. Tanpa piring, tanpa aturan. Ketika kami pindah ke ruangan yang akan menjadi kamarnya, dia melihat sekeliling dan bertanya, bolehkah aku menempelkan bintang-bintang yang menyala dalam gelap di langit-langit? Aku menyeringai. Kamu bisa menempelkan bulan di sana jika kamu mau. Dan dia melakukannya. Malam itu, kami berbaring berdampingan di sofa. Kepalanya di bahuku, jari-jari kami masih berbintik cat kering. Dia berbisik, aku takut kakak akan meninggalkanku. Aku tidak akan pernah, kataku tanpa ragu. Cahaya bulan meluncur melalui pintu kaca, lembut dan pelan. Dia menatapku dan tersenyum. Benar-benar tersenyum. Bukan senyum yang sopan dan berhati-hati yang dia pelajari di rumah, tapi jenis senyum yang memancarkan kecantikan putri yang sebenarnya. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya tertawa dalam beberapa bulan. Dan begitu saja, sesuatu dalam diriku sembuh. 1 tahun kemudian, aku berdiri di belakang podium di bawah lampu panggung putih yang terang, menatap lautan wajah-wajah muda. Beberapa gugup, beberapa bersemangat, beberapa sangat akrab dalam kesunyian mereka. Aku menyesuaikan mikrofon, menarik napas, dan tersenyum. Nama saya Aditya Surya Pratama. Aku memulai, suaraku jernih dan mantap. Dan hampir sepanjang hidupku, aku percaya aku tidak diinginkan. Kesunyian menyelimuti penonton. Aku diberitahu bahwa aku harus bersyukur karena telah dipungut. Aku diberitahu bahwa cinta harus didapatkan, dan bahkan setelah itu pun mungkin tidak akan diberikan. Aku diberitahu bahwa suaraku tidak penting. Aku membiarkan kalimat itu menggantung sejenak. Tapi inilah yang tidak pernah dikatakan orang kepadaku. Kamu bukan apa yang orang lain putuskan tentang dirimu. Kamu bukan kemarahan mereka, kekejaman mereka, atau kesunyian mereka. Kebenaranmu adalah milikmu untuk diungkapkan. Di baris depan, Putri duduk di antara Yohanes dan salah satu teman sekolah barunya. Tangan terlipat di pangkuan, tersenyum seolah dia sudah tahu apa yang akan aku katakan sebelum aku mengatakannya. Yohanes di sampingnya tampak seperti sedang menahan air mata. Aku melanjutkan. Beberapa dari kalian mungkin membawa rasa sakit yang belum memiliki nama. Beberapa dari kalian mungkin masih berada di dalam badai, tapi badai pasti berlalu. Selalu berlalu.
Dan ketika itu terjadi, kalian akan menemukan bahwa orang yang melangkah keluar bukanlah orang yang sama dengan yang melangkah masuk. Tepuk tangan mulai terdengar. Aku tidak tumbuh dalam keluarga yang tahu cara mencintaiku, tapi aku menemukannya. Keluarga yang dibangun di atas rasa hormat, atas kebenaran, atas koneksi yang nyata. Terkadang keluarga adalah siapa yang muncul ketika dunia membelakangi kita. Mataku bertemu dengan mata putri lagi. Dia mengangguk sekali. Itu sudah cukup. Jadi, jika kalian duduk di sini hari ini bertanya-tanya, apakah kalian akan pernah merasa memiliki tempat? Dengarkan baik-baik, kataku. Kalian memilikinya. Kalian selalu memilikinya. Kalian hanya belum diberitahu dengan cukup keras. Penonton meledak dalam tepuk tangan. Dan aku berdiri tegak di bawah cahaya, bukan sebagai seseorang yang diselamatkan, tapi seseorang yang telah menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah akhir dari ceritaku. Momen ketika aku akhirnya mengerti bahwa dipilih, dihormati, dan benar-benar dilihat jauh lebih berharga daripada tetap tinggal di tempat di mana kamu hanya sekedar ditoleransi. Terkadang aku masih memikirkan putri yang mengemasi tas kecil dan memilih untuk keluar dari rumah itu untuk tinggal bersamaku, meskipun dia tahu itu akan mengubah segalanya baginya juga. Menurutmu, apakah dia melakukan hal yang benar? Atau pernahkah Anda harus membuat pilihan seperti itu untuk seseorang yang Anda cintai? Beritahu saya di komentar. Dan jika cerita ini berarti bagi Anda, silakan sukai video ini dan berlangganan untuk mengikuti lebih banyak perjalanan tentang menemukan kekuatan saat itu sangat berarti.